Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai array dari array, ya, atau istilahnya itu adalah Jack array. Nah, array dari array berbeda dengan yang namanya array multidimensi. Nah, sebelum kita masuk ke namanya Jack array, saya akan jelaskan lagi secara sekilas ilustrasi mengenai array multidimensi. Nah, saya masuk ke materi dari lecture note, ya, penjelasan lecture note khususnya untuk array multidimensi. Nah, salah satu contohnya penjelasan dari array multidimensi yakni dua dimensi. Nah, bisa Anda lihat di sini, kalau saya mendeklarasikan variabel var a dengan array multidimensi sebanyak dua dimensi, di mana dimensi pertama ada 3 indeks, dimensi kedua ada 5 indeks. Maka var a ini dapat menampung total 15 data, yakni 3 kali 5. Ya, 3 kali 5, berarti dapat menampung total 15 data. Nah, array multidimensi var a ini, jika saya gambarkan dalam tabel, maka inilah bentuknya. Ya, inilah ilustrasinya. Jadi, dimensi pertama sebanyak 3, itu digambarkan dalam bentuk baris. Ada 3 baris. Dan 5, dimensi kedua sebanyak 5 indeks, itu digambarkan dalam bentuk kolom. Jadi ada tabel dengan ukuran tabelnya adalah 5 baris dan 3 kolom. Sehingga sel-sel yang ada di dalam tabel ini akan memiliki jumlah sebanyak 15 sel. Ya, di mana satu sel, satu data. Nah, dengan array multidimensi ini, ilustrasinya dia adalah tabel atau kotak yang simetris. Ya, simetris. Jadi kotaknya itu beraturan. Bentuk kubus, kotak, ataupun persegi panjang. Ataupun nantinya kalau 3 dimensi adalah bentuknya balok. Nah, dapat diilustrasikan seperti ini. Ya, jadi bentuknya simetris, teratur, sisinya teratur. Ya. Nah, itu adalah array multidimensi. Oke, nah, kalau untuk array dari array ada di bagian akhir dari lecture. Ya. Nah, seperti ini. Istilahnya adalah Jack array. Ya. Di mana artinya array pada setiap indeksnya berupa array lagi. Jadi di dalamnya array dan ada array lagi. Ya, ada array di dalam array. Oke, ada array di dalam array. Nah, ilustrasinya dapat digambarkan dalam bentuk tabel yang asimetris. Oke, tabel yang asimetris. Pendeklarasinya tidak menggunakan koma. Ya, tidak menggunakan koma. Nah, pada contoh ini, kalau kita lihat, in kurung sikunya ada 2 buah. Buka tutup lagi. Ya, dia tidak menggunakan koma. Kalau menggunakan koma, itu adalah multidimensi. Di sini tidak menggunakan koma. Jadi di dalam array yang pertama mengandung array yang kedua. Nah, kalau di sini kita lihat sama dengan new array, new in 3. Array yang pertama ada 3 indeks. Nah, yakni digambarkan dalam bentuk baris. Ada 3 baris. Oke, array yang pertama ada 3 indeks, digambarkan dalam 3 baris. Nah, masing-masing baris akan memiliki sel dengan jumlah yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau multidimensi jumlah selnya sama. Kalau di Jack array, selnya bisa berbeda. Nah, Anda perhatikan di sini. Kolom pertama yang indeks 0. Dari array pertama ya, indeks 0 dari array pertama, dimensi pertama, bukan dimensi ya, array pertama. Saya tidak mengatakan dimensi ya, di sini tidak berlaku dimensi. Ya. Nah, indeks 0 dari array pertama mengandung 5 indeks. Ini, new in 5. Array indeks kedua, indeks pertama, indeks 1 ya, indeks 1 dari array pertama memiliki 2 indeks.
Indeks 2 dari array pertama memiliki 4 indeks. Sehingga digambarkan nanti seperti ini. Udah? Nah, jadi kalau misalnya kan, dengan ilustrasi seperti ini, apakah dimungkinkan nggak saya menyimpan suatu nilai ke dalam array 1,2? Nah, 1,2. Indeks 1 dari array pertama, indeks 2 dari array kedua. Ada nggak tempatnya? Ada nggak slotnya? Nggak ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, 1 dan 2 tidak bisa digunakan untuk menyimpan nilai. Oke, tidak bisa digunakan untuk menyimpan nilai. Oke, nah, untuk lebih jelas ilustrasi dari Jack Array, ya, kita masuk ke Visual Studio. Oke, di sini saya akan mendeklarasikan satu variabel Jack Array. Hampir mirip, hampir sama seperti yang ada di lecture note. Nah, namanya adalah var A. Oke. Nah, bisa Anda lihat saat ini, ya. Saya mendeklarasikan di dalam array ada array lagi. Ya. Nah, untuk array yang pertama, dia memiliki 3 indeks. Ya, array yang pertama memiliki 3 indeks. Jadi sama seperti ini. Ya, cuma bedanya di nama array-nya. Nah, kemudian untuk array indeks 0, saya akan mendeklarasikan untuk array yang kedua ini, yang ada di dalam array yang pertama ini agak sedikit berbeda daripada yang di sini ya. Nah, saya tuliskan di bawah. Nah, saya akan menuliskan di sini untuk indeks 0 dari array yang pertama memiliki 5 indeks. Ya, indeks 0 di dalam array yang pertama memiliki 5 indeks. Nah, maka dia sama seperti ini. Untuk 0, dia memiliki 5 indeks. Sudah? Lanjut. Untuk indeks 1 dari array pertama memiliki 2 indeks. Ya, di dalam indeks 1 dari array pertama mengandung array 2 indeks. Maka ilustrasinya nanti seperti ini. Indeks 1 di dalamnya ada 2 indeks. Lanjut lagi. Ya. Nah, indeks 2 dari array pertama memiliki 4 indeks. Nah, seperti ini. Indeks 2 dari array pertama memiliki 4 indeks. Nah, apa yang saya deklarasikan di sini, ilustrasinya adalah sama dengan gambar kotak asimetris seperti ini. Oke? Nah, sekarang, kalau misalnya lagi, saya tuliskan for each. Sorry. Oke. Kalau dengan cara ini, kita lihat. Nah, nggak bisa. Ingat, ini bukan array multidimensi. Ini adalah array di dalam array. Jadi dengan menggunakan for each, satu for each saja, dia tidak akan bisa membaca hingga array di dalam array-nya. Nah, dalam kondisi ini kita harus menuliskan secara terpisah. Nah, misalnya di sini kan. Oke, di sini nggak ada dituliskan. Nah, saya akan menuliskannya secara terpisah. Untuk indeks 0, ada 5.
nilai defaultnya 0 ya. Oke, atau saya menuliskannya itu ke samping aja. Dengan adanya jarak 1 spasi. Setelah itu, saya memberikan enter 1 kali. Lanjut lagi. Untuk yang 1 dan yang 2. Terakhir 20 enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah ilustrasinya. Indeks 0 dari array pertama ada 5 indeks. Nah, bisa Anda lihat kan? Ada 5 nilai. Indeks 1 dari array pertama ada 2 nilai. Indeks 2 dari array pertama ada 4 nilai. Nah, saya akan mengisikan beberapa nilai secara acak. Mungkin di 0, kemudian di 2, saya akan isikan dengan nilai 50. Balik lagi. Dan nilai ketiga. Nah, kita lihat. 0, 2. 0 berarti baris pertama kan? 2, ini adalah indeks 0, 1, 2. 50, cocok? Kemudian, indeks 1 dari array pertama, berarti di baris kedua. Kemudian di 0, berarti yang pertama, ini 0, 25. Kemudian indeks 2 dari array pertama, berarti di baris ketiga. Kemudian 1, berarti ini 0, 1. Bisa? Nah, kalau misalnya, bisa nggak saya mengisi di sini? Berarti 1 dan berapa? 2. Oke? Indeks 1 dari array pertama dan indeks 2 di dalamnya. Bisa nggak saya isi nilai ke sini? Nah, kita coba. Var A 2. Saya isi dengan 100. Bisa nggak? Kita coba jalankan. Yang terjadi adalah, nah ini dia. Index out of range. Artinya, tidak ada indeks yang tersedia pada posisi yang dipanggil. Memang nggak ada. Nah, karena untuk indeks 1 dari array pertama, dia hanya ada 0 dan 1 aja. Tidak ada 2. Makanya indeks out of range. Nah, ini adalah gambaran dasar, ya, contoh dasar dari penggunaan yang namanya array dari array atau jack array. Oke, apabila ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ke dalam forum yang telah tersedia. Terima kasih.